Johannes Erwin Eugen Rommel, begitu nama panjang dari Erwin Rommel, salah satu jenderal paling sukses yang pernah dimiliki Nazi Jerman. Pengalaman perang pertama Rommel didapat pada tanggal 22 Agustus 1914 sebagai komandan peleton dalam pertempuran dekat Verdun, Prancis. Rommel mendapat kemenangan ketika dia dan 3 anak buahnya menembak garnison Prancis yang sepertinya tidak siap menghadapi serangan dadakan. Pendekatan perang Rommel adalah melakukan gerak cepat ke garis depan musuh dengan dilindungi tembakan artileri dan bergerak ke posisi sayap untuk mendapatkan momentum penyergapan. Atas jasanya pada September 1914 hingga Januari 1915, Rommel diganjar penghargaan Medali Iron Cross dan mendapat promosi sebagai Letnan 1. Dia kemudian dikirim ke Batalion Gunung Kerajaan Württemberg-Alpenkopf pada September 1915 dan menjabat sebagai komandan Kompi. Pada tanggal 24 Oktober 1917, Batalion Gunung Württemberg terlibat dalam pertempuran Caporetto di medan Outro, Italia. Pasukan Rommel mendapat tugas merebut 3 gunung. Merebut 3 gunung ya, kalau sekarang merebut 3 kilang minyak, yaitu Gunung Koloprat dan Matajur dan Stol. Dalam waktu 2 hari setengah, Rommel dan 150 anak buahnya mampu merebut 81 senjata dan menawan 9.000 orang termasuk 150 perwira dengan korban 6 pasukannya yang tewas. Luar biasa si Rommel. Pada masa itu, Rommel memperkenalkan taktik infanteri, sebuah manuver perang yang di masa ini dipakai oleh tentara manapun di dunia dan sering disebut blitzkrieg tanpa tank. Pada tanggal 19 November 1917, dia memerintahkan serangan ke Logareno, berkekuatan pasukan kecil dan mampu memaksa pasukan divisi infanteri Italia yang berkekuatan 10.000 orang menyerah. Bukan kaleng-kaleng si Rommel ya. Atas aksinya dia mendapat penghargaan Pour le Mérite. Pada Januari 1918, pangkatnya dinaikkan menjadi kapten dan dikirim ke pasukan ke-11 hingga Perang Dunia Pertama berakhir. Pada tanggal 23 Agustus 1939, Rommel sudah berpangkat Mayor Jenderal dan menjabat sebagai Komandan Feuerwerk Battalion saat invasi Polandia yang dimulai pada 1 September 1939. Kesuksesan di Polandia rupanya membuat Rommel tertarik untuk terjun ke medan perang kembali. Dia berusaha meyakinkan Hitler agar menempatkannya di salah satu divisi Panzer Jerman. Pada bulan Februari 1940, dia menjadi komandan divisi Panzer ke-7 berkekuatan 218 tank di 3 batalion, 2 resimen senapan serbu dan 1 batalion teknisi hingga batalion anti-tank. Prestasi besar langsung ditunjukkan dalam penugasan pertama dengan divisinya ambil bagian dalam serbuan melalui Sungai Meuse. Divisi lapis baja ke-7 Rommel berhasil menerobos hutan di kawasan Ardennes dan memotong kekuatan pasukan Inggris Prancis di selatan dan utara sampai ke Somme. Rommel berhasil menawan 100.000 prajurit beserta 450 tank. Keberhasilan Rommel membuat Hitler menggesernya untuk mengepalai Korps Afrika Jerman yang baru dibentuk, berkekuatan divisi ringan ke-5 dan divisi Panzer ke-15.
Dia diangkat sebagai letnan jenderal dan segera terbang ke Tripoli, Libya untuk membantu militer Italia yang menderita kekalahan dari pasukan persemakmuran Inggris di Operasi Kompas.